Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari Mildev International Technologies Malaysia yang ternyata baru-baru ini join menaikkan kerjasama baru dengan PT Pindad Indonesia nih bos untuk mengembangkan kendaraan militer baru 4x4 dan 6x6. Nah, lantas kendaraan militer seperti apakah itu dan seperti apakah kerjasamanya? Apakah kendaraan militer yang dikembangkan adalah untuk Malaysia atau Indonesia atau untuk kedua belah pihak? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Mama Rika yang kini mulai mengembangkan sistem rudal pertahanan baru kubah emas yang katanya akan ditempatkan secara global nih bos. Bahkan hal ini pun membuat negaranya Bapak Xi Jinping sampai ketar-ketir dan meminta proyek itu dihentikan. Nah loh, sistem pertahanan seperti apakah itu? Bagaimanakah cara kerjanya? Mengapa Bapak Xi Jinping sampai ketar-ketir? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi dikutip langsung dari situs PT Pindad, ternyata Pindad pun baru-baru ini telah mengikuti ajang pameran pertahanan besar di Malaysia yaitu Langkawi International Maritime and Aerospace atau LIMA Exhibition 2025 di Pulau Langkawi, Malaysia bos. Dan mantap-mantapnya dalam pameran ini, PT Pindad pun telah menaikkan nota kesepahaman atau MOU dengan Syarikat Mildev International Technologies SDN-BHD untuk kerjasama pengembangan, produksi dan pemasaran bersama kendaraan militer 4x4 dan 6x6 di Indonesia dan Malaysia. Nah, disebutkan bahwa kendaraan High Mobility Light Tactical Vehicle atau HMLTV 4x4 ini akan menjadi produk awal yang diharapkan menjadi model bagi peningkatan kerjasama untuk pertahanan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pertahanan di regional Asia Tenggara ke depannya. Nah, mantap jos nih bos. Jadi, kerjasama baru yang mau digarap Pindad dan Mildev ini adalah pengembangan kendaraan militer 4x4 dan 6x6. Dan untuk produk awal katanya adalah dengan produk HMLTV. Jadi ini adalah jenis kendaraan taktis ringan dengan mobilitas tinggi yang dirancang untuk bermanuver dengan mudah di medan-medan sulit bos. Terutama karena memiliki penggerak 4x4 dan HMLTV ini biasanya digunakan oleh pasukan militer untuk mendukung operasi di lapangan. Dan Mildev sendiri sebenarnya sudah ada mobil jenis ini bos, yaitu yang dipamerkan baru-baru ini HMLTV Ribat. Ini dia barangnya. Dan mungkin bisa jadi inilah nanti yang akan dikembangkan lebih lanjut bersama dengan PT Pindad Indonesia. Kemudian nanti katanya juga ada Panzer 6x6. Nah, kalau Panzer 6x6 ini Pindad juga sudah punya, salah satunya Anoa bos. Bahkan juga sudah punya panzer-panzer lain hasil kerjasama dengan negara lain. Mungkin nanti kedua jenis kendaraan militer inilah yang akan dikembangkan bersama-sama lagi oleh Pindad dan Mildev, di mana nanti mereka akan memproduksi bersama kendaraan-kendaraan tempur ini, bahkan juga akan dipasarkan bersama oleh Pindad dan Mildev di kedua negara, bahkan mungkin dipasarkan lagi ke luar negeri. Dan dengan kolaborasi produk pertahanan bersama antara Indonesia dan Malaysia, mungkin harapannya ini akan dapat meningkatkan pamor produk di pasaran sehingga dapat lebih mudah menembus pasar-pasar asing. Mantap jos. Oke, lanjut di saat beberapa pakar-pakar kita masih kurang kerjaan, ngeributin jasa Pak Jokowi asli atau palsu ya kan? Nah, Amerika kini malah sudah mau mulai proyek rudal pertahanan baru nih, yaitu Golden Dome bos. Yang kini akhirnya membuat negaranya Bapak Xi Jinping gundah gulana, ketar-ketir. Tapi bingungnya Pak D. Putin malah santai-santai wae nih nanggepinnya, sambil minum vodka ya kan? Nah, sedikit kita bahas dulu Golden Dome Amerika nih bos. Jadi dari nama-namanya ini memang nampak-nampaknya niru nama sistem pertahanan Israel. Jika Israel memiliki Iron Dome alias kubah besi, maka Amerika mau membuat yang namanya Golden Dome alias kubah emas. Namun walaupun namanya mirip, tapi konsep sistem pertahanan yang mau dibuat Amerika ini justru berbeda pula dari Iron Dome bos. Kabarnya konsep pertahanan rudal Golden Dome ini pun akan jauh lebih canggih dengan cakupan yang amat luas. Bukan hanya di wilayah udara Amerika. Jadi maksudnya jika kubah Iron Dome Israel hanya berada di wilayah Israel doang, di teritorial Israel saja,
Maka Golden Dome tidak seperti itu, bos. Golden Dome akan menempatkan rudal-rudal pertahanannya di banyak wilayah secara global. Bisa dengan penyebaran kapal-kapal perangnya dan mungkin juga di wilayah-wilayah sekutunya. Kemudian saat pencegatan rudal musuh, Golden Dome pun disebut akan melibatkan ratusan satelit pengintai dan armada satelit penyerang secara terpisah yang akan menembak jatuh rudal-rudal musuh saat baru lepas landas. Nah, jadi pada saat ada rudal musuh, misalnya nih dari China nembak ke Amerika ya kan, maka rudal-rudal pencegat Golden Dome terdekat, yang contohnya misal rudal Golden Dome Amerika yang ada di wilayah Jepang dan Korea Selatan. Nah, maka rudal Golden Dome itulah yang akan meluncur dari situ, bos, dari Jepang dan Korea Selatan. Dan berdasarkan analisis dari The War Zone, nanti satelit-satelit penyeranglah yang akan berperan untuk mengirimkan sinyal aktivasi rudal-rudal Amerika di lokasi terdekat peluncuran rudal-rudal musuh. Rudal-rudal pertahanan itu pun katanya bisa diluncurkan melalui kapal-kapal perang dan kapal selam Amerika, peluncur rudal Golden Dome, dan dipandu langsung oleh satelit. Nah, jadi misalnya nih pas Bapak Xi Jinping mau luncurin rudalnya ke Amerika, baru nyampe laut, ternyata udah dicegat duluan, bos, sama kapal-kapal perangnya Amerika, ataupun rudal-rudal Golden Dome-nya Amerika yang dipasang di wilayah sekutunya. Dan tak main-main, mega proyek Golden Dome ini pun membutuhkan anggaran senilai 175 miliar US dollar atau setara dengan angka 2.869 triliun rupiah. Bukan angka yang kaleng-kaleng, bos. Dan Paman Donald Trump pun menargetkan proyek itu selesai pada tahun 2029 nanti atau kurang dari 4 tahun lagi. Cukup cepat. Dan terkait hal ini rupanya ada yang ketar-ketir nih, bos, yaitu Tiongkok. Tiongkok pun menyuarakan kecemasannya atas langkah Amerika tersebut, namun Rusia sebaliknya menanggapinya biasa saja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Mao Ning mengatakan bahwa proyek tersebut membawa implikasi ofensif yang kuat dan meningkatkan resiko militerisasi luar angkasa dan perlombaan senjata. Sedangkan Rusia sebaliknya nih, santai wae, bos. Juru bicara Kremlin yaitu Mr. Dmitry Peskov dengan santai mengatakan bahwa itu merupakan masalah kedaulatan bagi Amerika Serikat. Jika Amerika yakin bahwa ada ancaman rudal, maka tentu saja mereka akan mengembangkan sistem pertahanan rudal. Itulah yang dilakukan oleh semua negara, ujar Peskov seperti dikutip dari Anadolu pada Kamis 22 Mei 2025 kemarin. Nah, Indonesia kapan nih? Apakah masih sibuk ngeributin nih jasanya Pak Jokowi? Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.